Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Ibu Niluh Made Miratmi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali. Bu Niluh, tadi disampaikan bahwa beberapa dampak dari pandemi COVID-19 di Bali tentu saja ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawan-karyawannya lah. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali untuk kemudian menekan tingkat pengangguran akibat pandemi COVID-19. Apa saja, Bu Niluh? Baik, terima kasih Dek Vicky. Terkait dengan pengangguran, seperti diketahui bahwa masyarakat di Provinsi Bali itu adalah yang bekerja dalam negeri maupun luar negeri itu adalah formal. Karena untuk kiriman tenaga kerja informal, Bali sudah mengirim surat edaran kepada seluruh kabupaten kota tidak mengirim tenaga kerja informal ke luar negeri. Tenaga kerja formal yang pada saat belum pandemi itu lebih banyak adalah mereka kerja di hotel dan sektor ya. Nah, ketika pandemi, masalahnya di sini bahwa pekerja migran yang bekerja di kapal pesiar itu dan bekerja di perhotelan yang di Bali itu, yaitu datang ke Bali dan tidak bekerja di sana kurang lebih 14.365 yang dari data terakhir. Begitu juga data-data yang mereka bekerja di Provinsi Bali ini. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh PD terkait pemerintah Provinsi Bali adalah melalui itu adalah remuk, baik dengan Apindo, Serikat Pekerja, dan juga pemerintah yang hanya tripartit agar tidak ada pemutusan hubungan kerja dalam masa pandemi ini. Jadi kiat-kiatnya itu adalah, pertama adalah bagaimana kita mengadakan hubungan industrial agar kerja ini tidak langsung di PHK. Yang kedua, jalan keluarnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, mereka yang PHK dan lain sebagainya diberikan pelatihan kepada mereka, diberikan pelatihan agar bisa mengambil alternatif suatu pekerjaan untuk memperbaiki pendapatan mereka. Baik. Ya. Boleh kita lanjutkan? Ya, silakan Bu. Ya, seperti diketahui kalau mungkin adik-adik kalau datang ke Bali itu ya di pinggir jalan, kendaraan itu mobil-mobil itu pada semua menjual barang-barang hasil UMKM di Provinsi Bali. Jadi kayak pameran lah di jalan. Jadi hasil-hasil mereka, hasil-hasil dari UMKM langsung dipasarkan oleh tenaga kerja yang disebut, dan mereka tidak ke paparan, artinya mereka bisa menunggangi hidupnya. Artinya banyak strategi yang dilakukan agar menekan angka pengangguran, salah satunya adalah kemudian berkomunikasi dengan pengusaha begitu agar tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja pada saat pandemi COVID-19. Baik, Bu Niluh, satu hal yang kemudian cukup hangat diperbincangkan adalah bagaimana Pemprov Bali menerapkan aturan wajib PCR dan juga tes rapid antigen H-2 sebelum melakukan perjalanan ke Bali. Sejauh ini penerapannya seperti apa dan reaksinya dari teman-teman pengusaha di Bali seperti apa, Bu Niluh? Baik, terima kasih Wiki. Ini penerapannya itu sudah ada surat edaran gubernur yang tahun nomor 22 tahun 2020, yaitu pelaksanaan kegiatan selama libur Natal dan Tahun Baru, di mana Provinsi Bali dengan surat edaran sudah disampaikan pada seluruh baik pengusaha maupun kepada masyarakat. Dengan kedatangan mereka wajib untuk mengikuti di dalam surat edaran. Sudah itu pelaksanaannya, nah terkait dengan surat edaran dan kita ketahui semua berarti terjadi peningkatan terhadap masyarakat yang positif.
Ya, di sini tujuannya Pemerintah Provinsi Bali, pimpinan kami Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pak dan begitu juga pengusaha lainnya untuk melindungi masyarakat kita yang ada di sini. Terkait dengan itu memang ada beberapa, mungkin semua kebijakan tidak cuma mulus, tidak semua mulus kebijakan pasti yang sudah menyiapkan dan lain sebagainya, dengan ada surat edaran begini, ada mungkin yang tidak terima, ada juga yang mungkin menerima, dan nanti kira-kira setelah kita vaksin itu kan sudah diinformasikan lewat media, baik presiden pun menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini vaksin itu sudah datang dan akan diberikan pada masyarakat. Berarti untuk selanjutnya setelah kita vaksin berarti sudah masuk wisatawan Wisnu, sudah wisatawan mancanegara dan lain sebagainya, mudah-mudahan sudah siap kembali dan perekonomian Bali semakin baik. Ya, yang paling penting adalah hal yang dilakukan kepada teman-teman stakeholders dunia ekonomi dan juga bisnis di Bali adalah sosialisasi mengenai aturan ini begitu ya. Dan satu prioritas yang sedang digalakan adalah bagaimana melindungi dari masyarakat Bali sendiri dari paparan COVID-19 yang lebih masif. Bu Niluh, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Waktu kita sangat pendek, terima kasih. Sehat selalu, salam untuk Pak Gubernur dan juga rekan-rekan di Bali. Ini yang paling utama adalah pimpinan kami, pemerintah kita melindungi masyarakat Bali khususnya. Itu terima kasih Dewi. Sampai jumpa Bu Niluh. Ya. Sampai jumpa. Dan baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Walaupun vaksin sudah datang, bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan. Tetap utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, dan mencuci tangan karena vaksin bisa disalurkan ke masyarakat masih dalam proses tahap yang panjang. Dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.